lupa, Anda bisa dipidana 7 tahun. Jadi itu yang kita sampaikan. Terus tadi juga saya sampaikan, ternyata rata-rata hanya mengambil 13 detik pidato saya. Padahal pidato saya itu 1 jam 40 menit. Itu hanya potong 13 detik. Dan rata-rata juga mendapat tulisan-tulisan yang dipotong. Mereka tidak mau menyangkutkan bahwa pidato saya 1 jam 40 menit tidak ada hubungan dengan pilkada. Saya berkali-kali mengatakan tidak perlu pilih saya, tidak perlu pilih saya. Lalu saya bicara program berkali-kali. Jadi pidato saya di Pulau Seribu adalah tentang program budidaya ikan kerapu, bukan dalam rangka kampanye. Dan ada juga saksi yang akhirnya mengaku dia adalah pendukung paslon nomor 1, deklarasi. Itu juga Gus Joy. Dia juga menyatakan mendukung. Tapi dia jamin dia objektif, dia tidak akan membelok. Padahal dia habis deklarasi dia melaporkan saya. Makanya saya merasa saya dirugikan. Saya tidak ada waktu untuk kampanye seharian, tiap minggu harus seperti ini. Dan mereka juga semua seperti kur, semua minta hakim menahan saya. Semua saksi minta yang sama. Padahal saya katakan sangat tidak adil ketika saya bicara 1 jam 40 menit tentang program budidaya ikan, mereka potong hanya 13 detik. 1 menit itu 60 detik. Dipotong 13 detik untuk mengatakan saya menista agama dengan seperti itu. Saya katakan itu satu fitnah. Saya sudah sampaikan berulang-ulang, saya tidak mungkin menista agama. Apalagi saudara saya banyak yang muslim. Lalu mereka mengatakan yang tidak menuntut, yang tidak mau menggugat saya, itu Islamnya kurang beriman. Termasuk di Pulau Seribu. Dia katakan, saya tanya, di Pulau Seribu kok ketawa-ketawa semua? Dan bahkan tradisi orang Pulau Seribu, saya harap orang Pulau Seribu juga nonton. Saya berbicara 1 jam 40 menit termasuk membuka 3 termin pertanyaan. Dan orang Pulau Seribu punya kebiasaan katanya ya, kalau dia senang dengan tamu yang datang, setelah berbicara, suguhan yang diberikan sebagai tanda kehormatan sebagai penutup adalah sukun goreng. Ini mirip dengan Belitung sukun goreng. Dan saya pun makan siang dengan beliau-beliau itu, tidak ada seorang pun yang marah, apalagi melaporkan saya. Baru mulai dilaporkan, ada satu saksi mengatakan dia menerima WA group, bukan video juga, berisi kata-kata, tolong lihat tuh YouTube-nya, bahwa si Gubernur Ahok menista agama, menoda agama. Lalu mereka membuat forum-forum untuk melaporkan. Jadi itu yang saya sampaikan, ini jelas fitnah yang terlalu kejam. Saya tidak tahu, mungkin tim sukses ada siapa terlalu rajin, khawatir. Saya tidak bisa sampai, saya tidak tahu. Tapi yang pasti tidak bisa 1 jam 40 menit konteksnya Anda comot dengan 13 detik. Dan banyak juga saksi yang nyatakan ada saksi yang lupa. Semua ditanya lupa. Sampai lahir lulus SD, SMP, SMA dia lupa. Dan dia mengaku lulusan sarjana hukum padahal dia lapor fisip. Lalu ada juga saksi, padahal kalau kita ke polisi ya, ke baris krim, itu riwayat hidup, daftar nama itu bukan polisi yang nanya loh. Dia sodorkan pada kita ngisi sendiri. Ada saksi yang bisa ngisi sampai menulis alamat kantor pun Depok ditulis Jakarta. Lalu dia menyalahkan polisi yang salah. Berita acara pendaftar pelaporan ada tulis sama isi ada beda, dia bilang polisi juga yang salah. Padahal dia tanda tangan paraf di setiap lembar dan tanda tangan. Lalu ada lagi satu saksi yang mungkin malu karena kerja di Pizza Hut. Pizza Hut punya orang Amerika. Lalu dia sengaja di berita acara tulisannya itu Pizza Hut jadi beda. Jadi tulisan Pizza Hut-nya itu dia sengaja ubah. Siapa Pak Ahok? Ini saya kasih lihat ya, dia kerja di Pizza Hut-nya dia rubah. Saya pun sampai ketawa, ditanyain dia akhirnya ngaku, dia nggak perhatikan katanya. Padahal semua kan mesti tanda tangan ya. Semua itu mesti tanda tangan. Sebentar. Ada dia kerja
Nah, saya cariin. Nanti saya cari, terlalu banyak ini. Ada terlalu banyak. Tapi nanti kira-kira itulah. Pizza Hut kan PIZZA HAT, dia ganti jadi HAT gitu loh. Motivasinya apa Pak? Kenapa kok? Ya saya kira mungkin dia malu karena dia mempunyai pandangan tidak boleh dipimpin oleh orang kafir yang beda iman. Jadi RT RW semua tidak boleh yang tidak seiman. Tadi ada beberapa saksi yang mungkin yang memang ditekankan ada afiliasi dengan parpol lain. Apakah Anda melihat ada afiliasi pada Nih, saya kasih lihat dulu ya. Tahun 92 sampai 95 bekerja di Pizza Hut, FITSA-HATS. Ini saksi atas nama Habib Novel. Dan Habib Novel menuduh saya membunuh 2 anak buahnya. Dan dia juga menuduh saya merekayasa memenjarakan dia. Saya tersanjung sekali, saya bisa merekayasa menjarakan Habib Novel. Justru saya kalau ketahuan dia saksi palsu, saya harap dia di penjara 7 tahun. Kalau saksi palsu. Dia juga mengatakan, Habib Novel mengatakan, sorenya tanggal 27 September, itu banyak telepon masuk dari Pulau Seribu menelepon beliau, mengatakan saya menista menodai agama. Jadi jelas, terus kita tanya, bagaimana, siapa yang telepon? Katanya sudah saya hapus SMS dan teleponnya. Mari kita akan mengajukan kepada kepolisian untuk meminta bukti dari provider. Tanggal 27 September 2016 sore, ada berapa orang yang telepon ke Jakarta dari Pulau Seribu ke nomor teleponnya Habib Novel. Dan ini dia tulis pelaporan tersebut atas kehendak umat Islam se-Indonesia. Lalu kita tanya, orang Pulau Seribu umat Islam Indonesia bukan? Iya, tapi kurang beriman katanya. Ini beda Islamnya. Dan mengatakan 7 juta sudah mewakili 2 juta. Ya sudah, saya nggak mau berdebat lagi, saya kira cukup, terima kasih. Soal afiliasi politik itu saksi gimana Bu? Sudah selesai Pak.